Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Ibadah dengan NIM 251252453. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi asam amino dan protein. Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein. Asam amino merupakan senyawa organik yang mengandung gugus amino dan gugus karboksil, serta gugus R yang khas bagi setiap jenis asam amino. Jenis-jenis asam amino yaitu ada asam amino esensial, yaitu asam amino esensial tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga sering harus ditambahkan dalam bentuk makanan. Asam amino esensial terdiri dari lisin, metionin, valin, histidin, fenilanin, arganin, isoleusin, pteroinin, leusin, dan triptofan. Yang kedua ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino non-esensial dapat diproduksi dalam tubuh. Asam amino non-esensial terdiri dari asam aspartat, asam glutamat, alanin, tirosin, sistin, glisin, serin, prolin, hidroksilin, glutamin, dan hidroksiplorin. 4 golongan asam amino. Yang pertama, asam amino dengan gugus R nonpolar atau tidak menutup, yaitu gugus R di dalam penggolongan asam amino ini merupakan hidrokarbon dan bersifat hidrofobik. Golongan ini meliputi 7 asam amino, yaitu glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. Golongan ini meliputi 5 asam amino dengan gugus R alifatik, yaitu alanin, valin, leusin, isoleusin, dan protein. 2 dengan lingkaran aromatik, yaitu fenilalani dan triptofan, dan 1 yang mengandung sulfur atau metionin. Yang kedua yaitu asam amino mempunyai gugus polar atau tidak bermuatan. Gugus R dari asam amino polar lebih larut dalam air atau lebih hidrofolik dibandingkan dengan asam amino nonpolar. Karena golongan ini mengandung gugus fungsional yang membentuk ikatan hidrogen dengan air, golongan ini meliputi serin, tronin, sistein, asparagin, dan glutamin. Yang ketiga, asam amino mempunyai gugus R yang bermuatan negatif, yaitu asam amino yang mengandung gugus R bermuatan total negatif pada pH 7,0 adalah asam asparat dan asam glukamat. Masing-masing mempunyai tambahan gugus hidroksil. Yang keempat, asam amino mempunyai gugus yang bermuatan positif atau basa. Asam amino yang mempunyai gugus R dengan muatan total positif pH 7,0 adalah lisin, yang mengandung tambahan gugus amino kedua pada posisi E di rantai alfatiknya yaitu arginin, yang mengandung gugus guanidin bermuatan positif, dan histidin yang mengandung gugus imidazol yang mengion sedikit. Uji reaksi asam amino. Yang pertama ada uji ninhidrin. Ninhidrin atau triketohidrin hidrat dipanaskan dengan asam amino dan terbentuk kompleks berwarna. Uji ninhidrin mendeteksi gugus alfa amino bebas dan asam karboksilat bebas pada protein peptida. Semua asam amino yang memiliki gugus alfa amino bebas akan memberikan hal positif, kompleks berwarna ungu, sedangkan gugus amino tidak bebas seperti asam amino prolin akan memberikan hasil kompleks berwarna kuning. Yang kedua ada uji nil.
Milon, uji asam amino ini khusus untuk tirosin, satu-satunya asam amino yang mengandung gugus fenol. Gugus hidroksil terikat pada cincin benzena. Semua fenol atau senyawa yang memiliki cincin benzena dan OH yang terikat padanya memberikan hasil positif pada uji Milon. Gugus fenol pada asam amino tirosin pertama kali dinitrasi oleh asam nitrat dalam bentuk larutan. Kemudian, tirosin nitrat membentuk kompleks dengan ion merkuri dalam larutan untuk membentuk larutan merah bata atau endapan tirosin nitrat. Dalam semua kasus, munculnya warna merah bata adalah tes positif. Ketiga, ada uji kelarutan, yaitu sifat fisik asam amino terutama disebabkan oleh strukturnya, baik dalam bentuk padat maupun dalam berbagai larutan. Tujuannya adalah menyelidiki kelarutan asam amino. Asam amino polar lebih larut dalam air daripada non-polar karena adanya gugus amino dan karboksil yang memungkinkan asam amino menerima dan menyumbangkan proton ke larutan berair. Protein adalah suatu makromolekul yang terdiri dari asam amino yang tersusun atas atom nitrogen, karbon, dan oksigen yang merupakan gabungan dari asam amino lewat ikatan peptida. Jenis-jenis protein berdasarkan sumber. Yang pertama ada protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari bahan nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, dan serealia lainnya. Yang kedua yaitu ada protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari produk hewani seperti susu, telur, daging, dan hasil perikanan. Protein hewani memiliki protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mengandung asam amino esensial, terutama asam amino yang mengandung belerang. Ketiga ada protein primer, yaitu struktur primer protein merupakan urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida atau amida. Yang keempat ada protein sekunder, yaitu struktur sekunder protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Yang kelima ada protein tersier, yaitu struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam dan dari struktur sekunder. Struktur tersier biasanya merupakan gumpalan. Beberapa molekul protein dapat berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen, membentuk oligomer yang stabil. Yang keenam ada protein kuartener, yaitu struktur kuartener. Contoh dari struktur ini yang terkenal adalah enzim Rubisco dan insulin. Di reaksi protein, yaitu yang pertama ada uji Biuret. Uji Biuret untuk protein secara kualitatif mendeteksi keberadaan protein dalam larutan dengan indikator warna, yaitu berwarna ungu tua. Dalam kondisi basah, Biuret atau NH2CO, NH2 bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2 atau lebih peptida berikatan membentuk kompleks berwarna ungu. Yang kedua ada uji Santo protein. Protein yang mengandung asam amino inti aromatik memberikan warna kuning setelah pemanasan dengan HNO3 pekat. Garam dari turunan ini berwarna oranye. Asam amino tirosin dan triptofan mengandung cincin benzena aktif yang mudah dinitrasi menjadi senyawa berwarna kuning. Yang ketiga ada uji Hopkins-Kohl. Reagen yang digunakan dalam uji Hopkins-Kohl mengandung asam glioksidat atau CHO, karena triptofan berkondensasi dengan aldehyde dalam suasana asam sulfat dan membentuk kompleks berwarna seperti gambar di bawah ini.